Oke, balik lagi di podcast Ruang Visit. Aris masih di sini ya, kali ini barengan sama Aris. Aris mau bacain beberapa hal ini yang udah masuk di kita ya, aduan di kita ini terkait dengan pelayanan kesehatan. Mas, saya mau protes. Dari siapa ini? Nggak ada namanya. Oke, ini terkait dengan pelayanan kesehatan, bahwasannya di tempat saya, Mas, orangnya kurang ramah, nggak murah senyum petugasnya. Gimana nih, Mas, di puskesmas saya? Waduh, ini gimana ini, yang kayak gini ini harusnya tidak terjadi ya. Oke, kalau begitu, saya tak telepon teman saya dulu ini. Ini pasti beliau ini bisa ini untuk masalah aduan. Halo, assalamualaikum. Nggih, Pak, Bapak di mana ini? Halo, iya Pak. Ini ada aduan ini Pak. Ya, aduan. Loh, Ada apa? Ada yang Loh, Pak. Loh, di sini toh Pak. Wah, saya kira di mana Pak. Monggo. Ya kebetulan sih. Kebetulan ya Pak. Kebetulan yang kayaknya deket banget gitu ya Pak ya. Kebetulan yang di skenario. Di skenario kan. Gimana apa kabar Pak Royka? Baik. Sehat selalu. Alhamdulillah. Aduh, akhirnya ya Pak ya kita bisa mulai podcast Ruang Visi, dan untuk episode pertama nih langsung bareng sama Pak Royka. Ya, alhamdulillah. Semua itu kan sudah diatur ya. Iya. Allah sudah mengatur itu, ya kita ngikuti aja lah. Iya. Seperti itu. Dan mungkin yang lagi nonton mungkin ada yang belum tahu gitu, tapi kebanyakan udah pasti tahu sih. Dari Dr. Gigi Roykan MH, beliau ini adalah sebagai PLT Kepala Dinas Kesehatan P2KB Tuban, dan akan banyak banget yang kita bahas hari ini ya Pak ya, masih terkait dengan dunia kesehatan gitu. Tepuk tangan dulu dong penontonnya. Wih. Ada penontonnya nih Pak kita Pak. Penonton bayaran nih kita. Oke Pak, sebenarnya kalau kita ngomongin masalah dinas kesehatan itu, dinas kesehatan P2KB sendiri itu seperti apa sih Pak? Apa aja yang dibidangi oleh dinas kesehatan P2KB ini sendiri? Ya, terima kasih. Memang sebenarnya saya sendiri baru ya di dinas kesehatan P2KB ini ya. Karena saya PLT, sebelumnya saya di rumah sakit. Tapi secara struktur memang rumah sakit ini juga termasuk di dalam struktur di bawahnya Dinkes P2KB seperti itu. Kalau secara struktur organisasi Dinkes P2KB ini ada berapa bidang, kemudian juga kestariatan seperti itu. Jadi ada 5 ya, kestariatan, kemudian Yankes, kemudian Kesmas, P2, dan KB seperti itu. Bidang-bidang itu yang memang mengampu seluruh masalah kesehatan yang ada di Kabupaten Tuban ini. Seperti itu. Secara garis besar sih seperti itu. Oke, jadi lebih ke situ ya Pak ya. Sering nggak sih Pak kayak semacam tadi ya, aduan seperti itu? Apakah itu juga bisa disampaikan ke Dinkes juga Pak, yang kayak terkait dengan pelayanan kesehatan? Berarti ada bidang yang menaungi itu ya Pak? Jadi kalau secara struktur itu seperti itu. Kemudian secara organisasi rumah sakit, puskesmas itu juga di bawah dinas kesehatan. Jadi kalau memang ada aduan, ada komplain, bisa langsung ke institusi itu atau lewat ke dinas kesehatan juga boleh. Nanti kita meneruskan. Justru kita sebenarnya sangat terbantu sekali ketika memang ada kritik ya, tapi kritiknya ini yang benar-benar membangun ya. Membangun ini berdasar kemudian menjadi masukan kita untuk bagaimana layanan kita kepada masyarakat itu bisa lebih baik seperti itu. Kalau saya sih senang banget ketika memang ada kritikan, biar kita tahu dan bisa kita lakukan analisa dan mencari solusi yang terbaik bagaimana. Oke, wah tepuk tangan untuk jawabannya
Dr. Rekan. Jadi emang banyak hal gitu yang diurusi sama Dinkes, lebih ke situ ya Pak Rekan ya. Ya enggak banyak sih, hanya kesehatan. Oh, ini Yang ya kesehatan. Kesehatannya juga banyak. Tapi Pak, kalau perbedaan yang sangat signifikan nih Pak. Ya. Sebelumnya kan Pak Roy kan di RSUD Ali Mansur nih. Ya. Nah, terus kemudian sekarang ditunjuk sebagai PLT Kepala Dinas Kesehatan nih. Apa hal yang paling mendasar atau yang paling wah ini kayaknya ribet banget ya yang ini gitu. Ada perasaan seperti itu nggak Pak? Atau yang agak berbeda gitu? Ya, yang jelas sih seperti ini ya. Ketika memang kita dikasih tanggung jawab itu, apapun itu ya wajib kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu prinsip saya. Iya. Jadi dikasih tugas apapun pastilah akan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Cuman memang kalau kita ngomong skup, kalau di rumah sakit itu sebenarnya saya sih lebih suka di rumah sakit karena gitu. ruang lingkupnya itu jelas, kemudian intervensinya itu jelas dan hasilnya juga benar-benar kelihatan begitu. Oke. Karena memang skupnya terbatas di rumah sakit itu. Kalau di dinas kesehatan ini mungkin lebih luas ya. Kadang-kadang intervensi yang kita lakukan itu apa ya? Harus benar-benar masif gitu ya Pak atau ya, seperti apa? Harus seperti itu. Cuman kemudian hasilnya itu kadang-kadang nggak terlalu kerasa banget gitu. Oke. Karena memang masyarakat luas, sasarannya juga banyak. Gitu. Kalau di rumah sakit kan jelas bisa kita kalau memang kita pembangunannya jelas, kemudian layanan jelas, jumlah pasiennya jelas gitu. Jadi karena memang skupnya lebih kecil ya. Kalau dinas kesehatan kan memang semua ya. Kalau di kita ini ada kalau RSUD 2 RSUD, kemudian puskesmas itu sekitar 33 puskesmas ya yang tersebar di 20 kecamatan, jadi benar-benar luas begitu. Lingkupnya juga luas. Tapi luas ya Pak ya. Tapi nggak ada yang kerjaan yang mungkin kayaknya sih Pak Roy lebih sering rapat sekarang akhir-akhir ini. Betul ya Pak? Kelihatannya begitu. Kelihatannya begitu. Ya, tetap secara organisasi kan kita betul. kegiatan kabupaten, yang mana kegiatan kabupaten itu perlu sinergi antara OPD. Memang dibutuhkan sinergi. Saya merasakan banget kok seperti itu. Ya, harapan kita juga selain sinergi dengan kegiatan OPD lain juga harapan kita juga kita bisa mensinergikan kegiatan kita kayak seperti target kita UHC itu ya. UHC itu universal health coverage, semuanya harus tercover. BPJS itu nggak bisa kita lakukan sendiri. Ini kita kerjasama dengan Nakerduk, kemudian dengan dinas sosial, dengan BPJS seperti itu. Jadi nggak bisa kita sendiri. Iya. Betul. Makanya ya memang ya kegiatannya sih lebih banyak ya. Lebih banyak. Rapat koordinasi seperti itu. Tapi ya memang dibutuhkan karena nggak bisa kita karena intervensinya luas ya, nggak bisa kita sendiri melaksanakan. Betul. Harus seperti itu ya Bang Pak. Iya. Tapi kalau ngomongin masalah anak-anak di sini nih Pak, di Dinkes ya terutama nih Pak. Ini menurut Bapak anak-anak gimana? Menyenangkan nggak sih Pak? Kalau saya lihatnya kalau di dinas kesehatan itu pertama memang paradigma yang harus kita tanamkan ke teman-teman bahwa kita sekali lagi adalah pelayanan. Jadi melayani, kalau di ini kita itu melayani mitra kita ya, seperti rumah sakit, puskesmas seperti itu. Tapi alhamdulillahnya sih kalau di sini kan karena memang tenaganya masih muda-muda ya, baru, sehingga gampangannya kalau semua ekstra kerjanya sih siap, kelihatannya begitu ya. Selalu siap gitu ya Pak ya? Gitu, waktu itu ini sih ngatasi lah. Wah gitu Pak, ya Pak. Masih ngatasi gitu ya Mas ya? Gitu. Karena masih muda ya. Ya Mas Afton ketawa-tawa Pak di sana Pak. Iya. Emang bener sih Pak, kita mah. Pokoknya kita mah siap gitu Mas Afton ya. Siap gitu. Iya. Oke. Terkait dengan tadi program
pasti ada program pemerintah yang juga akhirnya jadi prioritas juga untuk dikerjakan oleh Dinkes P2KB. Untuk sekarang tuh program prioritas pemerintah yang jadi fokus Dinkes P2KB seperti Ya, apa Pak? memang kegiatannya banyak ya. Dinkes P2KB ini banyak, cuman memang harus ada prioritas yang benar-benar kita prioritaskan biar fokus seperti itu. Karena kalau semuanya, kalau menurut saya sih kalau tidak fokus ada beberapa yang menjadi prioritas akan tidak maksimal seperti itu. Jadi beberapa kegiatan yang prioritas kita yang jelas, yang pertama stunting, penurunan angka stunting, penurunan angka kematian ibu dan balita, kemudian UHC yang saya bilang tadi ya, universal health coverage itu, kemudian layanan kesehatan ya, yang kayak kalau nggak salah ada aduan-aduan tentang layanan itu, ini menjadi concern kita. Kemudian kemandirian puskesmas ya, dan yang terakhir memang ini termasuk program nasional tentang program TB. TB, itu ada sekitar 6 yang menjadi prioritas kita. Seperti itu. Oke. Ya semoga aja semuanya itu bisa tercapai ininya Pak ya, angkanya ya. Allah seperti itu. Amin. Oke. Sebelum nanti kita ngobrolin yang lain, kita hari ini ada kebetulan Pak Roy ini adalah dokter gigi, betul? DRG ya Pak ya? Oh iya. Iya. Jadi kita akan bermain mitos atau fakta nih Pak. Oke. Ya, ini masih terkait dengan gigi nih Pak. Boleh. Oke, jadi mitos atau fakta. Gimana? Penonton siap ya? Tepuk tangan dulu, kasih semangat buat kita dong. Aduh, gimana sih ya kan, biar kita semangat. Mitos atau fakta nih Pak? Ya. Gigi atas jika dicabut akan menyebabkan kebutaan. Nah, mitos atau fakta? Itu masyarakat baiknya gitu Pak? Iya, ya bisa saja itu Mas. Nah, kalau tangnya kena mata gitu. Oh. Kalau nyabunya kena gini ya enggak. Oh, kalau tangnya kena mata. Wah, tepuk tangan, lucu sekali Pak Roy ternyata. Wah. Kalau tangnya kena mata Mas, perlu digaris bawah itu ya kan. Iya, keculek gitu baru. Iya. Tapi kalau secara keilmuannya ya enggak lah, karena memang persarafan itu beda. Jadi kalau dari persarafan pusat ke mata sama ke gigi itu sudah berbeda. Cuman memang sensasi sakit itu menyebar banget. Betul. Jadi ketika memang sakit gigi atas itu pasti nyebarnya telinga, kepala, kemudian pundak dan lain sebagainya, seperti itu. Rasanya itu nyebar banget. Jadi makanya kadang sampai kayak seperti mata itu apa ya bahasanya itu drutus Pak ya? Iya. Sampai seperti itu. Jadi ya itu yang dianggap orang awam itu wah ini kena mata. Padahal enggak, cuman sensasi rasa sakit aja yang menyebar banget memang. Oke. Jadi itu mitos ya teman-teman ya. Oke, tepuk tangan dulu. Selanjutnya Pak, ini kan pasti masyarakat ini banyak banget yang namanya sering kita sakit gigi. Ari juga pernah sakit gigi gitu kan. Tapi kalau disuruh periksa kan nggak mau. Nah ini ada mitos atau fakta sih Pak. Obat analgesik ini cukup untuk solusi sakit gigi. Seperti apa? Iya, mitos. Itu mitos ya Pak? Atau bagaimana tuh Pak? Iya, bisa dikatakan, ya tergantung kasuistik lah. Ada yang memang pereda nyeri itu menghilangkan sakit itu memang. Cuman ada kasus yang memang dengan obat pereda nyeri aja enggak ngatasi. Harus diatasi lebih lanjut gitu ya Pak. Betul, seperti itu. Ya kasuistik ya. Iya, lebih ke situ. Memang gigi ini orang ngomongnya sakit gigi, tapi sakit gigi itu diagnosanya ada beberapa gitu loh. Dan penanganannya juga berbeda-beda. Cuman kadang masyarakat itu pas sakitnya itu cocok dengan analgesik itu, jadi pakai itu terus gitu ya. Bahkan ada yang mungkin yang disemprot-semprot itu. Kayak seperti itu. Nah, itu kalau menurut saya kalau sakit yang akut banget enggak ngatasi lah tuh. Iya, kayak tangga saya itu ada yang dia itu ini Pak jadi konsumen utama koyo Pak. Jadi tiap hari pakai koyo tuh. Maksudnya kalau koyo itu secara analoginya memindahkan rasa sakit itu diganti dengan rasa panas. Oh gitu. Itu aja sih sebenarnya. Ya, itu tapi ya nanti tergantung
kalau seumpama kena sarafnya itu ya, kumannya kena sarafnya itu, kumannya itu masih nyerang terus enggak? Kalau nyerang terus ya sakit terus. Masih sakit terus Pak ya. Jadi kalau lebih baiknya sih, soalnya ini udah bertahun-tahun Pak. Gitu, jadi kayaknya harus diperiksakan. Gitu ya Pak. Harusnya begitu ya Pak ya. Cuman paradigmanya memang ke dokter gigi itu nggak mesti harus cabut gigi ya. Senyampang itu bisa dipertahankan, dirawat, dipertahankan, ya kita pertahankan. Enggak harus cabut ya Pak ya. Gitu. Itu alternatif terakhir banget ya. Oke. Nah ini nih Pak yang juga jadi pertanyaan masyarakat juga Pak. Mitos atau fakta? Tidak dianjurkan cabut gigi saat menstruasi. Nah, ada hubungannya enggak Pak? Enggak ada ya Pak ya? Enggak ada tuh. Itu mitos tuh ya kan. Kalian nggak usah alasan. Mentang-mentang saya nggak mau cabut gigi. Takut itu Pak. Cabut gigi itu alternatif terakhir. Oke. Kalau memang itu masih bisa dirawat. Maksudnya standarnya bagaimana? Kalau mahkotanya masih bagus itu dirawat. Gitu. Okay. Iya, jangan mahkotanya utuh itu dicabut. Wah, eman itu. Eman. Gitu. Jadi nggak boleh sembarangan ya kan. Nggak boleh asal-asalan tuh. Kalau suruh periksa, jangan. Ini Pak, teman-teman ini Pak disuruh periksa gigi gitu. Ini alasannya ada aja gitu. Saya lagi ini gitu kan. Sekarang hari Rabu Wage saya nggak boleh gitu. Ada aja itu Pak alasannya ya nggak? Ngaku. Oke. Ini nih Pak. Mitos atau fakta Pak? Iya. Sakit hati lebih sakit daripada sakit gigi katanya. Itu tergantung dari yang pernah merasakan. Oh gitu ya. Loh, tapi iya. Kadang sakit gigi itu lebih, orang kalau saya pasien ya, iya. Gini katanya sakit hati lebih sakit dari, ternyata sakit gigi juga suka banget. Iya. Seperti itu karena memang ada salah satu sakit yang benar-benar karena kena sarafnya itu banget pokoknya. Oke. Tapi juga tergantung ambang sakitnya orang itu ya. Kadang ada yang kuat, ada yang enggak seperti itu. Iya sih. Tergantung seperti itu. Yang kasihan itu ini Pak, udah sakit hati, sakit gigi sekalian. Nah itu double tuh Pak kayaknya. Double. Oke Pak, itu tadi mitos atau fakta. Tepuk tangan untuk mitos atau fakta untuk hari ini. Ya, sebelum berarti Aris tutup nih Pak, pesan-pesan nih buat pendengar semuanya, untuk pendengar, penonton, untuk masyarakat luas juga yang nonton podcast Ruang Visit untuk episode kali ini. Iya, jadi kami mungkin saya sendiri selaku PLT Dinkes P2KB, kami sangat senang banget ketika memang itu ada kritik, saran, masukan yang membangun untuk Dinas Kesehatan P2KB ini, karena ketika masyarakat mengkritik kita itu berarti mereka itu care dengan kita, konsen dengan kita untuk perkembangan dinas terutama kesehatan di Kabupaten Tuban itu agar lebih baik seperti itu. Jadi insya Allah kita terbuka dan kita dari kritikan itu berusaha untuk memperbaiki untuk lebih baik lagi ke depan. Saya kira itu. Oke, terima kasih Pak Roy waktunya. Mohon maaf tadi saya sampai telepon loh Pak ini. Aduh, enggak apa-apa. Pak Roy itu kalau ditelepon oke gitu. Kita Pak best friend gitu. Oke, jadi jangan lupa untuk komen atau mungkin juga sampaikan aduan kalian juga boleh banget di DM di @dinkestuban di Instagram kita, atau mungkin komen di bawah juga kira-kira mau tema apa yang kita bahas di podcast Ruang Visit untuk episode selanjutnya. Terima kasih Pak Roy. Terima waktunya. kasih. Sampai jumpa lagi, dan untuk semuanya sampai jumpa di episode selanjutnya.